pendahuluan. Rangkaian logika adalah dasar dari semua perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari, seperti smartphone hingga komputer. Pada dasarnya, rangkaian ini merupakan sirkuit elektronik yang memproses sinyal digital masukan berdasarkan aturan logika tertentu untuk menghasilkan sinyal keluaran. Rangkaian ini bekerja dengan sistem bilangan biner yang hanya mengenali dua kondisi, satu aktif atau nol tidak aktif. Komponen yang paling mendasar dari sebuah sistem rangkaian logika adalah gerbang logika. Setiap gerbang logika melakukan operasi boolean dasar pada satu atau lebih sinyal masukan untuk menghasilkan satu sinyal keluaran. Lalu jenis-jenis rangkaian logika. Secara umum, rangkaian logika terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu logika kombinasional dan rangkaian logika sekuensial. Jadi yang kita bahas di sini adalah rangkaian logika sekuensial. Output dari rangkaian ini tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini memiliki elemen memori seperti flip-flop. Contohnya adalah pencacah atau counter dan memori atau disebut dengan RAM. Berikut adalah masuk dalam flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian elektronika digital yang memiliki dua kondisi stabil. Karena dua kondisi tersebut disebut saja nyala dan mati atau 1 dan 0. Flip-flop bisa digunakan untuk menyimpan satu bit data. Inilah yang membedakan gerbang logika dasar AND or NOT dari sebelumnya. Gerbang logika kombinasional dan flip-flop sekuensial. Karena kemampuannya menyimpan data, inilah flip-flop menjadi elemen memori paling dasar dan blok bangunan fundamental untuk rangkaian logika sekuensial. Fungsi utama flip-flop sebagai sel memori, komponen utama dalam SRAM, sebagai register tempat penyimpanan data sementara dalam CPU, lalu penghitung, pencacah untuk menghitung denyut pulsa, ini adalah dasar dari jam digital, timer, dan sebagainya. Lalu sebagai pembagi frekuensi, membagi frekuensi dari sinyal clock atau sinyal denyut utama. Lalu masuk dalam jenis-jenis flip-flop. Jenis flip-flop ada 4, yaitu SR flip-flop atau disebut dengan set reset flip-flop. Terus fungsi utamanya, ini versi paling dasar, bisa set dan reset. Set menjadi memaksa nilai menjadi 1 dan reset memaksa nilai menjadi 0. Lalu ada D flip-flop, kepanjangannya data atau delay. Fungsinya sederhana untuk menyimpan nilai apapun yang ada di input saat sinyal clock aktif. Lalu ada JK flip-flop atau disebut dengan Jack Kilby. Fungsi utamanya serba bisa dari SR, bisa set reset, menahan nilai atau toggle. Lalu ada T flip-flop, membalikkan nilainya dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 setiap kali dipicu oleh sinyal clock. Lalu diagram dari SR flip-flop. Jadi di sini sebelum nilai A, S sama dengan 0 dan R sama dengan 0 dan nilai P sama dengan 1. Ini adalah kibar. Jadi ini dalam kondisi hold, rangkaian sedang menahan nilai P1. Di A ini nilai ke-1 sekarang menjadi S-nya 1, L-nya 0. Ini perintahnya set, hasilnya
key yang sudah 1 tetap 1 dan keybar tetap 0. Lalu ke B. B di sini S sudah 0, R naik ke 1, dan sekarang kondisinya S0 R1 ini memerintah rangkaiannya reset, lalu hasil key jatuh ke 0 dan keybar naik ke 1. Lalu di C area yang di axis looping ini adalah kondisi terlarang di mana S naik ke 1 dan L juga ke 1. Hasilnya lihat apa yang ada di key yang sudah 0 dipaksa tetap 0, dan keybar yang tadinya 0 yang keybar tadinya 1 dipaksa menjadi 0. Inilah kondisi. Lalu di S kembali ke 0 dan R menjadi 1. Dan aksi perintah reset hasilnya P tetap 0 dan keybar kembali normal. Jika nilainya menjadi 1. Lalu di E seperti tadi, kondisi terlarang. Lalu di F tanda tanya. Ini adalah bagian paling membingungkan tapi sangat penting. Jadi rangkaian baru saja keluar dari kondisi terlarang, dan kedua inputnya kembali ke 0 dan 0 pada saat yang bersamaan. Ini disebut race condition, kondisi pacu. Rangkaian bingung harus menahan nilai yang mana, tergantung gerbang logika mana dalam sirkuit yang sepersekian nanodetik lebih cepat. Key bisa saja menjadi 1, bisa juga 0. Kesimpulannya tidak dapat diprediksi. Jadi di diagram diberi tanda tanya. Lalu ke timing diagram di flip-flop. Awal mulanya ini sebelum key pertama naik, nilainya masih 0 sini. Nah, ini key pertama. Klik 0 menjadi 1. Nilai D adalah 1 di sini. Lalu aksinya P menyalin nilai D dari 0 menjadi 1. Lalu di antara 1 dan 2, ini 1 dan 2, D sempat turun lagi ke 0, tapi key-nya tidak berubah karena dia tetap menahan nilainya di 1. Lalu ini tepi 2 rising edge naik, clock yang berdetak, lalu D flip-flop melihat nilai 1 dan 0, dan key menyalin D ikut 0 juga di sini. Lalu rising edge yang ketiga, clock yang berdetak, ini D nya masih 0 dan key menyalin nilai D juga 0. Lalu di clock terakhir, maksudnya di rising edge terakhir, ini clock berdetak, flip-flop melihat nilai D adalah 1, lalu dia menyalin. Nah, saat itu. Jadi singkatnya key adalah bayangan dari D yang tertunda atau disebut delay sampai tepi naik clock berikutnya. Oleh karena itu, dia disebut D flip-flop data atau delay. Kalau masuk kepada JK flip-flop, timing diagramnya, jadi ini M sama dengan P. Di label untuk memory state yang mana nilai sinyal P itu sendiri.
Di step pertama klik flip J sama dengan 1, maka sama dengan satu naik, lebih naik kedua J sama dengan 0, maka sama dengan 1, mereset dan Pi menjadi 0 ini. Lalu racing edge ketiga, klik berdetak melihat input J1, K-nya 0, kemudian set Pi dari 1 itu menjadi 0 lagi, ya, seperti itu. Lalu T flip-flop atau toggle sebenarnya adalah JK flip-flop yang input J dan K-nya disambung menjadi 1. Input gabungan itu lalu dikasih dengan nama T. Saat T 0 artinya D dan K sama dengan 0. Rangkaian masuk mode hold atau diam. Saat T sama dengan 1 artinya J1 dan K1. Rangkaian masuk mode toggle atau membalik. Jadi diagram waktu untuk T flip-flop adalah seperti diagram JK tapi hanya menggunakan baris di mana J dan K lainnya selalu sama. J sama dengan K. Lalu flip-flop yang saya buat tipe rangkaiannya adalah Saturn S045. Sebenarnya ini adalah unstable multivibrator. Unstable yang artinya tidak stabil. Rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil, tidak bisa diam di 1 atau 0. Multivibrator, nama teknis untuk rangkaian yang menghasilkan sinyal kotak atau isolator. Nama panggilan flip-flop, flasher, atau rangkaian lampu kedip. Fungsi utamanya adalah sebagai osilator, penghasil denyut, bukan sebagai penyimpanan memori seperti yang sebelumnya, JK, D, T, atau SR. Dia tidak menyimpan bit, dia menciptakan sinyal yang berdenyut seperti yang kelihatannya seperti bit 1010 yang terus bergantian. Jadi cara kerjanya kita anggap TR12 ada transistor, ada 2 saklar yang mengendalikan, dan C1 C2 adalah kapasitor, ada timer atau pengatur waktu. Mari kita telusuri siklusnya ini ya. Flip-flop yang pertama, listrik dinyalakan karena 2 komponen yang sama persis. Anggap saja transistor 1 menyala sepersekian detik lebih cepat dari transistor 2. Siklus A, LED kiri menyala, transistor 1 on, mengalir positif melewati grup LED T101 dan T102, lalu ke tanah atau ground lewat transistor 1. Hasilnya LED kiri menyala. Pada saat yang sama transistor 1 yang sedang on mengirim sinyal mati melewati kapasitor C2 yang basis pemicu transistor 2. Hasilnya transistor mati dan LED kan mati. Transisi. Saat transistor 2 mati, kapasitor C2 mulai mengisi daya seperti mengisi baterai kecil melalui resistor R2 yang membutuhkan waktu. Jadi siklus B, LED kanan menyala. Setelah C2 penuh, ia akan membangunkan transistor 2. Saat transistor 2 aktif, arus mengalir lewat grup LED kanan D201 dan D202. Hasilnya LED kanan menyala. Seperti tadi, transistor 2 yang sedang on kini mengirimkan sinyal mati lewat kapasitor C1 ke basis
transistor 1, hasilnya transistor mati dan LED kiri mati. Dan sisi lainnya, sekarang kapasitor C1 yang menghubungkan ke transistor 1 mulai mengisi daya lewat transistor 1. Jika C1 penuh, ia akan membangunkan transistor 1 lagi, dan ini siklus kembali ke langkah 2. Ini berulang terus menerus, jadi flip-flop. Kecepatannya kedip kecepatan kedipnya diatur oleh seberapa lama kapasitor C1 dan C2 perlu diisi, yang dikontrol oleh nilai resistor L1, L2. Terima kasih, itu saja.